Salam, selamat berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Desember. Tentu hati kita sangat bersukacita di mana kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2023. Ada momen yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menyambut Natal. Tentu kita tidak akan pernah lewatkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gereja mempersiapkan hiasan Natal sedemikian rupa. Orang-orang percaya di rumah pun juga mempersiapkan pohon Natal sedemikian rupa untuk menyambut Natal. Namun jangan lupa bahwa kasih Tuhan begitu besar akan kehidupan kita, itu pun harus kita wujudkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus mengasihi terhadap sesama di dalam kehidupan kita. Tema saya yaitu mengasihi dalam kepedulian sesama. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat rujukannya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Mengasihi merupakan kepedulian dan perbuatan baik kepada orang lain tanpa syarat. Jadi ketika kita mengasihi, otomatis dalam kehidupan kita merasa sayang terhadap orang lain. Ketika kita sayang terhadap orang lain, berarti harus ada perbuatan yang nyata yang kita lakukan terhadap orang lain, saudaraku. Kenapa demikian? Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus mengasihi terhadap sesama kita. Dan kasih kita adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut imbalan, saudaraku. Wow, ketika kita bisa melakukan hal ini, itu ada satu hal yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan itu sebagai orang percaya, itu harus kita melakukan sebagaimana bukti kita mengasihi terhadap sesama. Mengapa mengasihi dalam kepedulian terhadap sesama? Yang pertama adalah kasih itu perlu dibuktikan. Nah, arti mengasihi adalah perasaan sayang, saudaraku. Nah, perasaan sayang itu, saudaraku, tidak hanya kita katakan lewat lidah bibir kita dengan kata-kata yang manis, dengan bahasa puisi dan sebagainya, supaya orang itu ternyuh. Tidak cukup sampai di situ, saudaraku, tapi perlu bukti nyata. Contohnya adalah ketika ada orang di sekitar kita, mereka butuh bantuan doa, mari kita doakan. Ketika ada teman kita yang sedang sakit, mari kita kunjungi bersama. Ketika kita ada teman atau saudara kita sedang kekurangan dalam keuangan ataupun dalam bahan makanan, ketika kita punya, mari kita bantu terhadap sesama. Tentu ketika kita membantu, kita bantu mereka dengan kasih, dengan ketulusan hati dalam kehidupan kita, supaya apa? Menjadi berkat bagi kehidupan terhadap sesama di dalam kehidupan kita. Bukankah kita diciptakan bukan menjadi makhluk seorang diri, tetapi makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendorong, saling memberikan semangat di dalam kehidupan kita, supaya apa? Hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita peduli. Peduli hubungannya dengan pribadi terhadap sesama dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya ketika kita mengasihi, jangan lupa kepedulian ini kita harus tetap menjaga hubungan dengan baik, saudaraku yang di dalam Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi, kepedulian itu tetap ada bersama kita di dalam kehidupan kita tetap menjalin hubungan yang baik. Kita percaya anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan dan kasih kita senantiasa ada bukti tindakan nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kita.
Dalam Yohanes pasal 4 ayat 19, saudaraku, Yesus benar mengasihi kita dengan apa? Dengan tindakan nyata, saudaraku dalam Tuhan. Wow, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita dikasih, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena usaha manusia. Dan ketika kita melakukannya, mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ingat akan kasih daripada Tuhan. Nah, pesan yang harus dilakukan adalah mengasihi terhadap sesama kita. Berkat jika melakukan, hidup menjadi maksimal dalam mengasihi. Kemudian akibat jika tidak melakukan, hidup tidak maksimal. Nah, sharingkan di dalam tripati saudara apa yang menjadi hambatan dalam mengasihi. Kemudian saudaraku, langkah apa yang akan Anda lakukan ketika di sekitar Anda membutuhkan pertolongan? Sharingkan di dalam tripati saudara. Jangan lupa sebelum saudara meniti tripati saudara, saudara berdoa pokok-pokok doa yang sudah ada di dalam materi tripati. Dan jangan lupa sebelum saudara menutup di dalam tripati saudara, jangan lupa membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat di dalam Tuhan, selamat Natal. Terus biarlah kasih Tuhan tetap melekat dalam kehidupan kita, dan kita mengasihi terhadap sesama dengan kasih yang tulus. Haleluya, Tuhan memberkati.